Kedatangan ratusan tenaga kerja asing khususnya asal Tiongkok menuai polemik di tengah pandemi COVID-19. Tenaga kerja asing asal Tiongkok ini rencananya akan bekerja di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Sebelumnya aksi penolakan terjadi di Kendari hingga berujung bentrok. Nah, mengapa pemerintah mengizinkan TKA ini masuk ke tanah air? Lalu apa jalan tengah dari polemik ini? Kita akan bahas pagi hari ini. Sudah tersambung bersama kami melalui daring dengan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja atau Bina Penta dan PKK dari Kementerian Tenaga Kerja, Pak Aris Wahyudi, ada anggota Komisi 9 DPR RI, Pak Saleh Daulay, dan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPSI, Pak Andi Gani Nenawea. Selamat pagi Bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi. Saya ke Pak Aris Wahyudi terlebih dahulu. Anda sudah diminta juga oleh Menteri untuk berkoordinasi khususnya dengan pemerintah setempat mengenai masuknya 500 tenaga kerja asing ini. Apa yang menjadi temuan ataupun informasi yang mungkin tidak sampai ke masyarakat, Pak Aris, terkait dengan masuknya 500 tenaga kerja asing ini? Ya, terima kasih Pak Timothy dan Bapak sekalian yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kehadiran saya pada pagi hari ini juga kita harapkan bisa menjadi jembatan untuk memberikan klarifikasi atau penjelasan terkait kenapa kita harus menggunakan tenaga kerja asing atau mengizinkan penggunaan tenaga kerja khususnya di Sulawesi Tenggara. Jadi ini adalah dalam rangka sebenarnya tujuannya untuk perluas kesempatan kerja. Perluas kesempatan kerja itu ada yang dari di luar hubungan industrial dan di dalam hubungan industrial. Kita harapkan dengan kehadiran tenaga kerja asing dalam hal ini membangun industri smelter pemurnian biji nikel itu nanti akan tercipta kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Kita sudah wanti-wanti kepada pengguna bahwa ini dalam masa pandemi ini mereka harus benar-benar siap, sehat, memenuhi kriteria yang ditentukan oleh peraturan undang-undangan tentang kualifikasinya. Oke. Tapi di luar itu adalah kesehatan. Kesehatan menjadi jaminan dari sejak dari negara asal Tiongkok 14 hari harus bebas dari COVID-19. Oke. Kemudian begitu tiba juga harus sehat. Itu sudah kita sampaikan kepada kawan-kawan pemerintah daerah secara resmi maupun secara komunikasi untuk memastikan agar semua disampaikan kepada publik bahwa kita aman dan ditutup. Ada karantina dulu kah, Pak Aris? Iya. Jadi mereka belum dari negara asal itu sudah harus 14 hari karantina. Kemudian begitu tiba juga harus dikarantina 14 hari di bawah tanggung jawab dari perusahaan, di bawah pengawasan dari gugus tugas. Oke. Ya. Oke, jadi itu untuk jaminan mengenai kekhawatiran terhadap kesehatan. Ini juga pernah disuarakan juga oleh Pak Saleh Daulay, oleh Anda dan juga DPR. Apakah menurut Anda ini yang menjadi masalah utamanya atau apa yang menjadi sorotan? Apakah pekerjaannya atau justru kondisi pandemi COVID-19 ini? Pak Saleh. Pertama begini, ada 4 alasan yang sangat fundamental mengapa para pekerja tenaga kerja asing dari Cina ini semestinya ditunda dulu untuk datang ke Indonesia. Pertama, bahwa secara nyata dan faktual bahwa kurva keterpaparan masyarakat Indonesia terkait dengan virus COVID-19 ini masih naik ya, masih tinggi sekali. Itu satu. Dan itu fakta karena tiap hari kita lihat sekarang kan ketika diumumkan ya malah justru makin naik begitu. Belum rata, bahkan belum turun sama sekali gitu. Itu satu. Nah, kalau misalnya alasannya mereka sudah dikarantina di negaranya, karantina di kita, perlu juga diketahui bahwa ada orang yang terpapar virus ini tapi OTG, orang tanpa gejala. Nah, kita tahu bahwa virus ini pertama kali datangnya itu dari Wuhan, dari Cina. Jadi epicentrum penyakit ini pertama sekali dari Cina. Jadi karena itu apapun alasannya, kita harus tetap mewaspadai mereka-mereka yang datang dari Cina untuk masuk ke Indonesia. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ini kan di Indonesia sekarang ini
kita masih memerlukan lapangan pekerjaan yang luas. Jadi ada banyak tenaga kerja Indonesia sekarang yang di PHK oleh perusahaannya dan mereka membutuhkan lapangan pekerjaan. Semestinya lapangan pekerjaan yang ada di Indonesia itu diperuntukkanlah terlebih dahulu untuk Indonesia. Tadi dikatakan mereka ini ahli. Masa ahlinya sampai 500 orang yang harus dibawa ke sini? Berapa mesin sih sebetulnya yang mau dioperasikan begitu? Di dalam aturannya mestinya ada tenaga ahli itu harus didampingi oleh sekian puluh orang tenaga kerja lokal. Ini kan belum kita periksa sebetulnya berapa ini. Yang memeriksa itu masih pemerintah. Kita belum diberikan izin ini sebetulnya secara khusus untuk memeriksa terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing itu. Alasan ketiga, mengapa kita masih katakanlah belum siap untuk menerima ini, alasan ketiga adalah bahwa masyarakat di sana menolak. Kan kelihatan sekali demonstrasi besar-besaran bahwa mereka menolak untuk menerima tenaga kerja asing dari Cina ini. Dan itu dari waktu ke waktu selalu disuarakan. Masyarakat konsisten untuk melakukan penolakan. Lalu mengapa pemerintah dengan mengotot sekali untuk tetap menerima ini? Kita ini kalau berhadapan dengan Cina selalu kehilangan wibawa, selalu kehilangan kedaulatan untuk masalah-masalah yang seperti ini. Alasan keempat ini yang paling penting dicatat oleh masyarakat yang menonton ini. Alasan keempat adalah pada tanggal 5 dan 6 Mei yang lalu, Komisi 9 DPR RI rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja. Dan itu rapatnya 2 hari, mulai dari tanggal 5 sampai tanggal 6. Mengapa sampai tanggal 6? Karena itu berhentinya rapat itu adalah sampai setengah 3 pagi, tanggal 6. Kesimpulan kedua dari rapat itu adalah bahwa pemerintah Republik Indonesia diminta untuk menunda penerimaan tenaga kerja asing sampai COVID-19 ini berlalu dari Indonesia. Dan itu disetujui oleh Kementerian Tenaga Kerja yang dipimpin oleh menterinya langsung, yaitu Menteri Tenaga Kerja. Lalu mengapa masih diterima? Ini kan jadi problem kita gitu. Mana komitmen dari pemerintah untuk mengikuti kita? Nanti sore kita akan rapat dengan Kementerian Tenaga Kerja. Saya akan usut dan akan uber lagi masalah ini. Mengapa sampai kita tidak konsisten dengan kesimpulan yang dibuat oleh pemerintah dengan DPR gitu? Di mana wibawa daripada pemerintah dan DPR dalam konteks ini berhadapan sebagai mitra? Kalau memang kita nggak diterima lagi omongan kita, nggak pernah didengar lagi, untuk apa? Kenapa seperti ini begitu? Jadi ini 4 alasan ya. 4 alasan mengapa tenaga kerja asing itu belum pantas untuk masuk ke Indonesia sekarang ini. Baik, saya ke Pak Andi Gani. Mungkin Anda juga memiliki alasan, khususnya mungkin Anda bisa menggambarkan bagaimana suasana di tengah teman-teman buruh sendiri menanggapi datangnya atau rencana datangnya 500 tenaga kerja asing ini yang bertahap nanti. Saya sudah memprediksi akan terjadi penolakan besar-besaran dari awal. Saya sudah sampaikan pemerintah kondisinya sangat tidak tepat saat ini untuk masuknya ratusan tenaga kerja asing. Dalam aturan pemerintah yang dibuat oleh pemerintah sendiri, ada jenis pekerjaan unskilled dan skill. Sama dalam pasalnya saya mempertanyakan, apakah perlu sebanyak itu 500 tenaga ahli? Ahlinya dalam bidang apa? Dan saya mengusulkan kepada DPR, pasalnya Komisi 9, kita memiliki investigasi bersama-sama, konfederasi serikat pekerja, pemerintah dan DPR. Jenis pekerjaan apa yang mereka kerjakan? Karena saya ingat betul 2 tahun lalu, saya melakukan sidak ke sebuah PLTU, yang semuanya tulisannya itu aksara dari negara mereka, dari China. Dan yang mereka lakukan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti ngecat, memperbaiki pagar, yang itu bisa dilakukan oleh tenaga kerja lokal. Mas Timothy, per hari ini 1,7 juta bekerja di PHK dan jutaan lainnya dirumahkan. Tapi secara psikologis ini sangat mengganggu karena angkatan kerja di Indonesia. Dan ini yang saya rasakan kenapa begitu marah masyarakat yang ada di Sulawesi Tengah, di Sulawesi Tenggara. Jadi Anda juga momentumnya juga begitu ya, bahwa ada beberapa hal yang akhirnya membuat seharusnya ditunda. Nah, saya mau merujuk pada apa yang dikatakan Pak Aris tadi, bahwa Anda mengatakan kedatangan dari tenaga kerja asing ini mungkin akan diperdebatkanlah mengenai berapa ratus yang dibutuhkan begitu. Tapi kedatangan dari tenaga kerja asing ini adalah justru untuk membuka kesempatan kerja. Mungkin Anda bisa lebih menjelaskan lagi mengenai hal ini. Karena justru kehilangan lapangan kerja adalah alasan mengapa banyak yang menolak kedatangan tenaga kerja asing. Kenapa sampai datangnya tenaga kerja asing ini justru bisa memperluas lapangan kerja untuk masyarakat di Indonesia? Ada aturan pemerintah yang membuat ada perbandingan
Misalnya satu tenaga kerja ahli harus didampingi 10 dan itu ada batas waktunya. Tetapi sekarang ada aturan baru yang mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah, dihilangkannya kewajiban berbahasa Indonesia. Saya cukup tidak yakin bahwa mereka memenuhi persyaratan itu. Karena ada syarat ketika seperti Indonesia mengirimkan tenaga kerja ke Arab Saudi, ke Jepang, ke Korea, ada kewajiban harus bisa berbahasa di negara setempat. Anda tidak yakin ini Saya diterapkan? sangat tidak yakin, sangat tidak yakin. Oke, nanti saya itu pertanyaan sebenarnya saya mau ke Pak Aris tadi mengenai penjelasan bagaimana logikanya bahwa hadirnya tenaga kerja asing justru akan memperluas lapangan kerja bagi masyarakat di lokasi ataupun di Indonesia. Nanti kita akan jawab usai jeda berikut ini.